Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Nahmadullah wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa nu'minu bih wa natawakkal alayh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam: kullu ummati yadkhulunal janna illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin yang mulia, kita bersyukur pada Allah tabaraka wa taala, Zat yang Maha Rahman Ar-Rahim, Tawwabun Hakim, Fa'alun lima yurid, Zat yang Maha Pengasih Penyayang, Zat yang Maha mengampuni dosa-dosa hamba yang kembali kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana setiap hari beliau itu beristighfar, bertaubat 70, dalam riwayat yang lain sampai 100 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum 70 marrah wa fi haditsin akhar 100 marrah. Demi Allah, setiap hari aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya sebanyak 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam dipastikan dosa-dosanya diampuni. Dalam tadi surat Al-Fatah yang dibacakan oleh imam, ya. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang diampuni semua. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijamin ampunan dosa-dosanya. Setiap hari masih beristighfar, bertobat 70 sampai 100 kali. Apalagi kita yang umatnya, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh keturunan Nabi Adam ini dia pasti melakukan kesalahan-kesalahan, sengaja, enggak sengaja, kan gitu, hadirin yang mulia. Pasti itu. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah tawwabun, orang yang bertaubat, mengevaluasi kesalahannya, memperbaiki, minta ampun kepada Allah jika itu berkaitan dengan Allah, dan meminta maaf serta mengembalikan hak-hak orang lain jika itu berkaitan dengan makhluk Allah. Kan seperti itu, hadirin. Seorang yang dia mengambil barang orang lain, apakah cukup meminta maaf? Gak bisa. Dia datangi orangnya, minta maaf sambil bawa apa yang diambil gitu. Dulu dia ngambil motor, minta maafnya gimana? Cukup minta maaf gitu aja? Atau motornya dibalikin, hadirin yang mulia? Motornya balikin. Itu caranya. Orang misalkan mengambil
hak masyarakat, ya, korupsi sekian miliar, sekian triliun, cukup minta maaf. Ya, apakah cukup dengan di penjara? Enggak. Dia harus balikin tuh apa yang dia ambil. Ada istilah dulu pemiskinan koruptor ya namanya ya. Sebetulnya bukan memiskinkan koruptor itu. Koruptor itu sebagai bentuk taubatnya hanya disuruh untuk minta maaf dan balikan apa yang diambil. Itu aja, sederhana, bukan memiskinkan, bukan, nggak usah. Dia ngambil misalkan 100 miliar, ya udah balikin 100 miliar, gitu aja, selesai. Nanti mau dia miskin atau mau dia masih tetap kaya kan urusan lain tuh, ya nggak? Yang penting bayar tuh yang 100 miliar. Itu contoh taubat. Ini mulia. Maka kita perlu setiap hari ini beristighfar dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Perlu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Terserah nanti mau dengan bahasa yang kayak gimana, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Silahkan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Silahkan. Anda mau istighfar taubat dengan apa yang Anda hafalkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah atau dari asar sahabat, silahkan. Yang pasti di situ yang pertama ada apa? Al-i'tiraf, ngakuin kita berdosa. Itu yang paling pertama. Orang yang mau bertobat itu sama Allah ngaku dulu saya ini adalah pendosa. Sama juga ketika orang dia mau bertobat di hadapan manusia harus ngakuin dulu saya salah. Ngakuin dulu. Baru apa? An-nadam, ada rasa menyesal. Dia ngaku, dia menyesal perbuatannya. Lalu apa lagi? Al-azam ala adamil israr, punya kekuatan keinginan untuk tidak mengulang-ulang lagi itu kesalahan kepada Allah ataupun kepada orang tersebut yang dia zalimi. Baru yang keempat, memperbaiki apa yang sudah rusak. Kalau itu ada kaitan dengan manusia, bayar hak manusia. Kalau itu ada kaitan dengan Allah, bayar hak Allah. Misalkan ada orang sampai seumur hidupnya nggak pergi haji, rumah bisa beli, ya, mobil bisa beli, tanahnya banyak, haji enggak pergi-pergi juga. Mau meninggal dia, apa taubatnya? Maka dari harta akan diwariskan itu wajib dikeluarin dulu hajinya. Lalu dia meninggal belum pergi haji. Itu harta warisan itu nggak boleh semua dibagi. Harta warisan itu satu untuk pemakaman dia dulu nih, kan gitu. Dia punya harta misalkan 2 miliar, meninggal. Dari 2 miliar itu ambil dulu tuh untuk proses pengurusan dari jenazah sampai penguburan, kan gitu. Lalu setelah itu apa hutangnya? Hutang kepada Allah apa aja nih? Oh ternyata dia belum pergi haji. Nah itu kan hutang tuh kepada Allah. Sisihkan tuh buat pergi haji dulu. Jangan dulu bagian waris. Oh ternyata dia tahun sekian dulu nggak bayar zakat. Sisahin tuh. Zakatnya berapa? Misalkan contoh. Baru hutang kepada manusia. Misalkan dia hutang ke warung A, ke perusahaan A, ke orang A, orang B, sekian, sisihkan. Setelah hutang baru wasiat, dan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Setelah itu selesai baru apa? Bagi waris. Bagi waris, hadirin yang mulia. Hari ini orang bagi waris dulu baru bayar utang. Enggak begitu, itu terbalik. Kasihan si almarhumnya, ya. Baik, itu contoh tentang taubat, ya. Sekarang kita akan kembali ke Bulughul Maram. Babuz zuhdi wal wara, bab tentang zuhud dan al-wara, ya. Al-wara dan zuhud satu paket itu.
Az-zuhdu ja'a ta'rifu haditsin marfu' li Abi Dzarr radhiyallahu anhu 'inda Tirmidzi wa Ibnu Majah rahimahumullah ta'ala wa lafdhuhu az-zahada fid dunya laysat bi tahrimil halal wala idha'atil mal walakin az-zahada fid dunya an la takuna bima fi yadayka awthaqa mimma fi yadillahi wa an takuna fi thawabil musibati idza anta usibta biha arghab fiha law annaka baqita lak law annaha baqiyat lak. Hadirin yang mulia, zuhud itu artinya tidak cinta dunia. Kalau pakai akal-akalan, kalau tidak cinta dunia, kalau gitu tinggalin dunia, gitu kan? Ya enggak, tinggalin kerja, tinggalin harta, tinggalin bisnis. Apa itu zuhud kayak gitu? Maka di permulaan kitab tentang zuhud ini ada hadis riwayat dari Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah rahimahumullah taala yang lafaznya berbunyi ya, bahwasanya zuhud tidak mencintai dunia bukanlah dengan cara mengharamkan yang dihalalkan. Wanita halal, haram, zuhud saya, nggak mau wanita. Kendaraan, makanan, pakaian yang bagus, haram itu, nggak boleh, nggak akan saya pakai, kan gitu. Bukan, zuhud bukan seperti itu. Zuhud itu bukan mengharamkan yang halal, meninggalkan yang halal, bukan. Karena orang yang sudah mengharamkan berarti kan meninggalkan total, kan gitu. Bukan. Dan zuhud itu wala idha'atul mal. Wala idha'atil mal. Zuhud itu bukan membuang harta. Harta yang sudah ada buang. Sana udah, nggak perlu dijaga lagi. Ini kendaraan udah sanain lah, nggak perlu. Bukan begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi zuhud yang sebenarnya dalam keduniaan, tidak mencintai dunia adalah jangan sampai apa yang engkau miliki lebih engkau yakini daripada apa yang Allah miliki. Artinya apa? Hadirin yang mulia, orang yang zuhud itu, dia itu adalah orang-orang yang tidak meyakini apa yang dimiliki olehnya. Yang diyakini hanya Allah. Contoh misalkan ketika dia bekerja, dia tahu wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang hari itu ma'asya sebagai tempat, sarana, waktu untuk orang mencari nafkah. Orang mencari nafkah gimana caranya? Sesuai dengan bidang masing-masing, dengan rezeki masing-masing. Ada yang jadi PNS, swasta, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dosen, guru, aparat, dan bla 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 bla. Maka dia fahami itu ayat, dia pergi keluar dari rumahnya di pagi hari ya, untuk menjemput rezekinya. Dan dia meyakini bahwa saya yang ngasih rezeki siapa? Tempat kerja atau Allah? Allah. Itu maksudnya. Bukan menjadikan tempat kerjanya sebagai ilah, sebagai Tuhannya. Itu maksud hadirin mulia. Seorang yang dia ketika lapar, dia tahu perintah Allah saat orang lapar dan dahaga apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Dan dia saat makan dan minum yakin hatinya yang mendatangkan, menciptakan lapar dan minum siapa? Ya Allah. Yang menghilangkan lapar dan dahaga itu siapa? Ya Allah juga. Cuman untuk sampai ke arah sana ada sarana, namanya apa? Makan dan minum. Itu kan sarananya, betul tidak? Maka dia makan dan minum, mengambil sarana kehidupan ini dan meyakini yang menciptakan sarana kehidupan ini, yang mengirimkannya, yang menghilangkannya, kan gitu, Allah. Maka dia makan dengan baca apa? Bismillah atau bismi, lauk peda, petai, jengkol atau apa? Pasti bismillah kan? Iya enggak? Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Enggak, dia enggak nyebutin nama kantor yang ngasih gaji dia, enggak. Betul tidak? Bismillah. Dia jalani kehidupan dunia ini
badannya menjalani kehidupan dunia ini karena memang dunia itu perlu dijalani. Sedangkan hatinya hanya yakin sama Allah. Sehingga selesai orang makan yang diucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah nasi, lauk pauk atau apa? Pasti alhamdulillah. Itu hadirin mulia. Jadi orang yang zuhud dia tidak meninggalkan makan, tidak meninggalkan minum, tidak meninggalkan menikah. Tidak, nggak mau menikah, nggak perlu haram. Nggak perlu, saya nggak mau nikah sama sekali, mau zuhud aja. Saya nggak perlu kerja sama sekali, mau zuhud aja. Nggak begitu. Dia jalani itu semua kata Sayyidina Muhammad SAW, namun hatinya lebih meyakini Allah daripada apa yang ada di tangannya. Di depannya ada makanan, minuman, hati dia yakin Allah yang menghilangkan lapar dan dahaga. Maka saya mulai makan dengan bismillah dan akhiri makan dengan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Seorang tidur dengan baca bismillah, bismika Allahumma amutu wa ahya. Setelah selesai tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dia jalani. Orang selesai makan ingin buang air kecil, buang air besar, masuk ke WC. Emang orang yang zuhud tidak buang air kecil, buang air besar? Ada ceritanya enggak? Wah, saya tidak cinta dunia, enggak perlu WC. Terus kalau mau kencing, gimana? Allah aja, enggak perlu WC. Di celana. Atau nya tiba-tiba hilang, dimakan oleh yang gaib misalkan, kayak gitu. Enggak ada cerita. Dia perlu WC. Cuman ketika dia masuk WC dia tahu gimana caranya. Rasul bagaimana mengajarkan ke WC? Oh, masuk WC itu pakai kaki kiri, sebelumnya baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dia berlindung kepada Allah tuh dari keburukan-keburukan yang ada di WC, entah itu kotoran, entah itu setan, entah itu apa namanya. Selesai dari WC, keluar kaki kanan, membaca ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Anda ketika berkendaraan, bukan berarti makna zuhud itu adalah Anda tinggalkan kendaraan Anda. Udahlah, saya mah ke kantor jalan kaki, nggak perlu kendaraan. Gue. Misalkan kantor Anda di mana? Di kota misalkan. Masuk kantor jam berapa? Misalkan jam 7:30. Saya zuhud, mulai sekarang nggak mau kendaraan, duruk kendaraan, berek ke batur, gitu mah. Terus ngapain? Lempang. Kira-kira. Dari sini ke mana? Ke kota Lelempangan. Berapa lama kira-kira? Tepat waktu atau terlambat nantinya? Ya tergantung orang tersebut. Kalau berangkatnya ba'da subuh mungkin nyampe waktunya. Berangkatnya jam 6, ya insya Allah kan gitu. Bisa terlambat, bisa enggak begitu. Makanya di sini dalam hadis Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah rahimahumullah taala, zuhud itu adalah kamu meyakini apa yang ada dalam khazanah Allah. Apa yang Allah miliki lebih kamu yakini daripada apa yang kamu miliki. Apa yang dimiliki Allah lebih kamu yakini daripada apa yang dimiliki oleh kamu sendiri. Yang kedua, zuhud itu adalah wa antakuna fi thawabil musibah idza anta usibta biha arghafiha law annaha baqiyat laka. Ketika terjadi musibah, hadirin yang mulia, seorang yang zuhud dia akan melihat apa pahala di balik musibah. Sehingga ketika ada musibah, dia rugi dalam dagang misalkan, maka dia memahami kerugian ini datang ujian Allah untuk evaluasi diri. Kenapa saya rugi? Oh, mungkin saya kurang bayar zakat. Oh, mungkin saya rugi karena saya kurang cerdas, kurang waspada. Karena ada riwayat dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, al-mu'min kayyisun fatinun hadirun. Orang yang beriman sempurna itu adalah kayyisun, akalnya kritis, main. Ya, akalnya jalan, itu orang beriman. Jadi orang beriman yang tidak mau pakai akalnya, khawatir nanti nggak berfungsi dengan baik itu. Orang beriman, kenapa disebut ulul albab? Dia melihat penciptaan langit, penciptaan bumi. Dia akan bertanya, Allah betapa hebatnya. Dia akan melihat hebat Allah menciptakan langit dan bumi. Berpikir dia, al-kayis.
Dia bisa mendudukkan skala prioritas. Ini kan kehidupan dunia ya. Nabi mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam, nanti panennya di akhirat. Dan Nabi juga ngasih tahu inna a'mar ummati baina 60 wa 70. Usia umatku itu antara 60-70 tahun. Berarti saya di dunia harus ngapain ya? Oh, ada ayatnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, ternyata saya di dunia ini diciptakan untuk ngapain? Untuk ibadah, mentauhidkan Allah. Ya udah, saya punya hidup di dunia maunya mentauhidkan Allah, maunya ibadah. Ibadah dengan cara siapa nih? Oh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat dengan cara Rasul kalau gitu. Khudhu anni manasikakum, haji umroh dengan cara Rasul. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, rawahu Muslim. Kalau gitu wudu juga dengan cara Rasul. Kul biyaminik, makan minum dengan cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, begitu ya caranya. Hadirin yang mulia, orang beriman ya yang sampai level zuhud, dia tahu betul kehidupan ini. Maka orang beriman itu kayisun, dia tahu mana mendudukkan skala prioritas. Jangan sampai kayak tadi itu yang dibaca oleh imam kita, bal tu'thirunal hayatad dunya. Orang yang keimanannya lemah atau hilang lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Halal haram sabada teuing. Yang penting ada uang, yang penting jabatan naik, yang penting saya menang, kan begitu. Yang penting saya untung. Orang rugi nggak rugi terzalimi, keun we lah pokona mah. Yang penting saya benghar. Jadi sekarang terjadi di mana-mana. Makanya nanti ada hadis berikutnya yang akan saya bacakan, hadirin yang mulia. Maka orang yang zuhud, kata Sayyiduna Muhammad SAW, adalah ketika mendapatkan musibah, di hatinya langsung yang ada apa? Mengharapkan pahala musibah. Lebih daripada apa? Menjalani kehidupan musibah itu yang penuh dengan musibah. Sehingga seorang yang zuhud dapat musibah langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan meminta kepada Allah pahala di balik ini. Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika meninggal suaminya Abu Salamah radhiyallahu an, maka diajarkan oleh Nabi, kamu bacalah doa ini. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibah yang menimpaku ini, dan gantikanlah apa yang hilang dariku dengan yang lebih baik. Dibaca ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang di online maupun di offline, kalau dapat musibah baca doa itu. Hafal tidak? Itu kan masalahnya ya enggak? Ayo bareng-bareng saya pandu ya. Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati. 3 kali ya. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairam minha wakhluf li khairam minha. Artinya apa? Tadi artinya, jadi kalau Anda misalkan dapat musibah kecil, musibah menengah maupun musibah gede misalkan, Anda baca doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Maka Allah pasti akan berikan Anda pahala, dan Allah akan berikan ganti terbaik dari musibah yang menimpa kita. Amin ya rabbal alamin. Usahakan ada apa-apa, ada musibah, langsung ingatnya Allah. Oh, ini ujian nih. Musibah ini ujian dari Allah. Saya harus kembali kepada Allah. Dengan musibah ini saya harus dekat sama Allah. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan zuhud. Sehingga ulama-ulama kita mengatakan zuhud itu bukan meninggalkan dunia, bukan. Buang dunia, enggak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai apa? Sayyiduz Zahidin. Pemukanya, orang yang mengetuai ahli-ahli zuhud. Ya, Nabi tetap nggak makan minum? Tetap. Nabi tetap nggak mendapatkan harta rampasan perang? Tetap.
1/5 loh. Dan Nabi SAW zuhudnya itu, beliau kalau ngasih nafkah kepada istrinya yang 9 itu setahun sekali, berat setahunan langsung. Baca hadis Bukhari makanya. Bapak-bapak punten, ada nggak di sini yang ngasih nafkah langsung? Istriku tercinta, ini nafkah dari bapak ya, langsung setahun berat. Ayat tuh, mulai dari kanan, haji kumaha? Sebulan sekali atau setahun sekali haji? Jadi kumaha haji? Nah. Oh saya mah pokoknya masalah nafkah ingin kaya Nabi SAW, mangga setahun sekali berat. Cuman kan memang nggak setiap orang mampu, betul tidak? Ada orang yang memang dia punya penghasilan harian, kadang cukup, kadang enggak, betul tidak? Ada orang yang punya penghasilan harian ternyata di atas rata-rata, ada enggak? Kan ada seperti itu. Ada juga orang yang punya penghasilan dibayarnya mingguan atau bulanan. Masalah cukup enggak cukupnya kan tergantung si orangnya, betul enggak? Dan tergantung berapa dia dapat. Sayyiduna Muhammad SAW memberikan nafkahnya kepada istri-istrinya setahun sekali berat. Silakan diamalkan oleh jemaah Masjid Darul Barokah. Nanti laporan ke saya gimana hasilnya. Tekor geuning Pak Ustaz. Dicekap euy. Dah pensiun update dengan sakitu si orang teh. Gitu kan. Ya kan? Tuh hadirin yang mulia. Ya, Masya Allah. Itu baru nafkahnya Nabi SAW. Belum yang lain-lain. Ya. Nabi SAW kurang zuhud apa? Istrinya tadi lebih dari 4, 9. Ya, dihitung-hitung di jumlah jamleh bahkan 11 dengan yang 2 yang sebelumnya wafat. Kan itu. Dan Nabi ngasih nafkah setahun sekali. Nabi dapat ghanimah 1/5 dari setiap medan pertempuran, dibagi-bagi kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang kurang mampu. Dan beliau orang yang zuhud itu identik dengan kedermawanan. Yakinnya sama Allah, buktinya orang itu betul-betul yakin sama Allah, dermawannya luar biasa. Makanya ada hadis Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad dan nasu ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan dan sangat-sangat dermawan terutama di bulan Ramadan. Tuhan yang mulia. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Amirul Mukminin. Ya, mereka adalah orang-orang yang zuhud dan mereka memiliki rata-rata kemampuan dalam ekonomi. Ya, Abdurrahman bin Auf yang katanya kaya, dia zuhud. Nabi Sulaiman yang katanya Allah berikan kerajaan yang luar biasa pun zuhud dalam kekayaannya. Zuhud. Sehingga pakaiannya sendiri walaupun kelihatan mewah sekali hartanya, tapi pakaian sederhana. Sayyidina Sulaiman makanannya pun tidak bermewah-mewahan, seperlunya. Nggak aji mumpung sehingga orang gitu, hadirin yang mulia, kan gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat harta sekian ribu dirham, sekian miliar, bagian habis. Bawa pulang paling hanya beberapa keping dinar aja dibagi-bagikan kepada istri dan anaknya. Kalau kita dapat harta bagi habis atau bawa pulang? Ini ada nggak di antara bapak-bapak kayak Nabi gitu, kayak sahabat, dapat harta gaji ke-13 misalkan, ya nggak dapat apa lagi itu kalau lebaran apa namanya? THR. Masya Allah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk rumah bagi habis. Ada nggak kayak gitu di Darul Barokah? Cik ayah henteu siga Nabi abdi hoyong tumaros we gitunya. Beli ayah di antawis Pak Haji, Bu Haji gitu. Kan susah mengerjakan ini, betul tidak Pak Haji? Berat nggak bagi Anda? Oh berat dong. Anda misalkan setiap tahun punya dividen perusahaan Anda, wah dividen tahun ini 500 juta, wih keren kan? Masya Allah. Sunnah Nabi bagi habis, ya enggak? Ketika sebelum masuk Darul Barokah, di pintu gerbang Darul Barokah buat bagi THR zakat. Langsung orang-orang sini pasar impun berbondong-bondong. Darul Barokah ada Pak Haji anu bager, dividennya bagi habis. 500 juta bagi 490 juta, pulang bawa 10 juta ke istri anak. Gimana kira-kira istri anak? Bapak teh meuni soleh. Teras paknya atau di jemedudan tadi mungkin. Anjing, sing jujur atuh ya. Gimana kira-kira? Gitu istrinya langsung bangga mulia gitu.
Kadang istri bisa paham, kadang dia nggak ngerti, betul nggak? Apaan Pak? Manyating eta 490 juta dibagi-bagi, apaan kita kan masih punya utang. Tak kata tangga utang 20 juta, menyang 10 juta dibawa ke bapak. Bisa terjadi piring terbang tuh. UFO di rumah kita. Kalau istrinya nggak paham, kayak istri Rasulullah SAW. Oleh karena itu kalau kita mau zuhud, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat juga diri kita dan istri anak kita ada di level itu tidak. Makanya alim ulama kita mengatakan zuhud itu yang pertama ada zuhud yang wajib, yaitu apa? Tarkul haram. Meninggalkan semua yang diharamkan. Itu zuhud saat itu diwajibkan. Setiap orang Islam wajib zuhud dalam hal yang haram. Berikutnya adalah zuhud yang dianjurkan, tarku apa? Asyubuhat. Meninggalkan hal-hal yang dianggap antara halal haram nih. Dia halal tapi khawatir haram. Itu dianjurkan untuk dia apa namanya? Ditinggalkan. Minimal sekarang kita bisa dua itu aja. Yang haram kita tinggalkan wajib, yang nggak jelas nah kita mendingan seperti itu ada yang mulia. Nah sekarang banyak hal-hal yang haram nih ceritanya. Contoh misalkan dalam penegakan hukum, misalkan ini lagi rame nih penegakan hukum, kasus polisi jenderal bintang berapa nembak anak buah, ya nggak, rame direkayasa, kan rame nih, bahkan haram nih, betul nggak? Yang sekarang rame lagi KPK nangkep tangan siapa? Mahkamah apa namanya? Hakim Agung katanya. Saya lihat tuh langsung ketika Hakim Agung ditangkap KPK misalkan, ya saya langsung lihat di Google berapa sih gaji Hakim Agung. Berapa? Saya lihat di Google ternyata gaji Hakim Agung teh minimal 72 juta. Ayah di dia nu gajinya 70 juta. Sekarang mau di Darul Barokah ya tinggalnya ya kalau 70 juta ya. Di mana? Di real estate kayaknya mah ya. Betul tidak? 72 juta Pak Haji tercekap. Allahu Akbar. Gaji ketua MA-nya saya lihat 121 juta kalau nggak salah ya, itu saya lihat. Besar tidak Bapak-bapak yang mulia? Itu masih kurang. Kenapa? Makanya kenapa Nabi dalam hadis sahih mengatakan laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafas. Kekayaan yang hakiki itu bukan karena banyak materi, banyak harta. Kekayaan yang hakiki yang sempurna adalah ketika orang kaya jiwanya dipenuhi dengan iman, dengan takwa, dengan zuhud, dengan kejujuran, dengan amanah, dengan apa namanya sifat menolong, sifat berbagi, punya empati, punya simpati kepada orang, punya kehormatan diri, muru'ah, marwah kalau bahasa kita. Itu kekayaan yang hakiki kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang zuhud, yang kelihatan dalam diri orang yang zuhud itu adalah dia kaya hati, hadirin, imannya penuh, full, yakinnya sama Allah. Ini saya lagi bangun masjid, ya, bangun masjid itu di apa namanya di pesantren kami. Kita bangun masjid 3 lantai. Kita mulai bentuk panitia Desember tuh, ya enggak? Akhir Desember awal Januari mulai bangun. Masjid 3 lantai, selantainya 400 meteran persegi, dikali tilu baraha. Ya 1.200-an kan. Taruh per meter persegi berapa sih sekarang? Ngebangun? Ada 1,5 juta enggak? Ada ya, kurang lebih ya. Taruhlah 1,5 juta misalkan, ya kan? Atau 2 juta misalkan. Kan lumayan tuh, atau 3 juta. Udah berapa miliar kan? Miliar hadirin. Enggak bangun masjid miliar. Saya nggak tahu nih bangun masjid ini berapa miliar nih. Ada nggak 3 miliar bangun masjid ini? Lebih ya? Taruhlah berapa gitu. Ini kita 3 lantai. Ini kan cuma 2 lantai ini berarti ya. Satu ini ada ini kan. Kita 3 lantai. Lantai pertama kita siapkan untuk MCK, untuk parkir sebagainya. 400-an meter itu. Ya lantai kedua, ketiga baru masjid. Dan saya bilang kepada panitia, saya nggak akan jadi ketua panitia, kata saya. Yang jadi ketua panitia saya pilih nih kamu. Saya jadi dewan pembina aja. Ya, cuman saya memantau tiap hari. Ya, saya bilang tuh kita bangun masjid bukan karena kita ini pinter-pinter, bukan. Bukan karena kita ini punya jabatan, punya duit, bukan kata saya.
Jangan kita pertuhankan jabatan kita, uang kita, donatur kita, jangan. Kita buat masjid karena yakin ini satu rumah Allah, dianjurkan untuk dibangun. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, Allah bangunkan untuknya apa? Bangunan di surga. Karena Allah bangun. Dalam rangka apa? Buat masjid karena ingin dekat sama Allah. Maka orang yang ingin dekat sama Allah, hatinya yakin sama uang atau sama Allah? Pasti sama Allah kan? Yakin sama Allah. Minta. Dan saya bilang, buat masjid tidak boleh pakai proposal. Apa? Buat masjid jangan pakai proposal. Buat masjid senjatanya sholat dan doa. Maka nggak ada tuh proposal sampai sekarang. Alhamdulillah itu buat masjid sekarang udah bulan apa nih sekarang nih? September ya? Berarti 9 bulan kan? Bener nggak? Itu sudah terbangun tuh, lantai pertama terbangun, lantai kedua sudah dicor semua. 9 bulan ada sekitar 1,2 miliar terkumpul. Lumayan nggak? Lumayan kan? Nggak pakai proposal Pak. Sholat doa, udah itu aja. Kalaupun mau ngasih tahu, cukup share aja tuh video pembangunan. Ya enggak? Alhamdulillah kami sedang bangun masjid. Udah, gitu aja udah. Doakan kami. Udah gitu aja. Maka dengan cara seperti itu alhamdulillah terbangun tuh dikit-dikit. Dan tetap terhormat. Enggak kita perlu meminta-minta, mengemis-ngemis ke orang, enggak perlu. Ya, dan kita dalam bangun masjid kita hindari dana-dana yang syubhat. Ya, hindari. Makanya betul-betul kita dana pembangunan masjid itu tidak dari dari orang-orang atau dari institusi, dari corporate atau perusahaan yang khawatir syubhat. Betul-betul halal. Yang dari individu biasanya. Seperti itu. Alhamdulillah terbangun. Ya, jadi Bapak-bapak doakan supaya pembangunan masjid kami bisa berjalan baik, lancar. Saya berharap Ramadan bisa dipakai, insya Allah ta'ala. Sekarang sudah lantai 2, berarti sudah mulai sekarang kita buat kolom ke atas, namanya tiang masjid. Alhamdulillah sudah kita beli besi-besinya, sekarang sedang dikerjakan. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang mulia, setiap umat Islam dia harusnya zuhud yang wajib, dan yang berikutnya zuhud yang dianjurkan. Kenapa sebabnya? Karena kalau orang itu sudah menghalalkan segala cara, nanti dia masuknya kepada apa? Ada hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar ta'wad dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda, rawahul Bukhari. Ini yang jadi masalah sekarang dalam kehidupan individu, kolektif, berbangsa, bernegara. Mari dengarkan hadis ini. Hadis ini ada nggak di Indonesia? Nanti Anda yang bisa nilai. Saya cuma bacakan hadis, Anda yang nilai, kan gitu. Sayyiduna Muhammad dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah bersabda, celakalah, binasalah hamba-hamba dinar. Dinar itu zaman dulu uang emas. 1 dinar sekarang sekitar 4 gram lebih emas. Kalau dikuruskan dalam di Indonesia sekarang 1 dinar itu mungkin 3 jutaan ya. Bentar ya. Ini kurs dinar ya. Kurs dinar emas. Nah, ini ada yang mulia. Sekitar 3 jutaan lah berarti lah, ya. 2,975 gram, ya. Ya, ada yang mengatakan 3,11 gram, ya, sehingga 1 dinar itu memiliki 4,45 gram. Dikalikan aja 1 gram berarti sekarang berapa? 900 ribuan. Anda kalikan aja itu. 3 jutaan lebih 1 dinar. Dan 1 dirham, ya. Dan celakalah hamba-hamba dirham. Zaman dulu perbandingan 1 dinar adalah 10 dirham. Zaman dulu 1 dinar beli 1 kambing, 1 dirham beli 1 ayam. Zaman dulu. Jadi kalau beli kambing 1 dinar, beli ayam 1 dirham. Itu zaman dulu. Karena
1 dinar 10 dirham. Tapi kalau sekarang 1 dinar itu bisa puluhan kali lipat dirham. Udah beda tuh sekarang begini. Karena urufnya, kebiasaan masyarakat sudah berubah. Nabi SAW juga mengatakan, celakalah atau binasalah hamba-hamba pakaian bagus, fashion, senangnya kemewahan, hedonisme. Apa ciri-cirinya? In uqtiya radiya, jika dia dikasih dinar, dikasih dirham, dikasih yang bagus-bagus, kemewahan, dia ridho, dia senang. Apa ciri-ciri orang yang senang? Semangat ngerjain, gitu kan? Wa in muni wa in lam yu'ta, dan jika dia tidak dikasih dinar, nggak dikasih dirham, nggak dikasih kemewahan, lam yu'ta lam yarda. Wa in lam yu'ta lam yarda, jika nggak dikasih dia marah. Apa ciri-ciri orang yang marah? Nggak mau dia. Kita datang ke satu orang, dia senang, dikerjainlah apa yang kita harapkan, terjadi bagus tuh, deal yang bagus. Tapi kalau kita datang pada seorang minta bantuan untuk supaya kasus saya ini bisa selesai, tapi di balik meja harus bayar ini dan itu, seperti yang terjadi di mana? Di Mahkamah Agung misalkan, atau di kepolisian, atau di kejaksaan, atau di apalah, departemen apa misalkan, harus pakai fulus, bawahan harus nyetor kepada atasan sekian-sekian rupiah. Itu kan rahasia umum, betul tidak? Untuk naik jabatan dari level A ke level berikutnya lebih tinggi, pakai fulus. Untuk masuk sesuatu, katanya kepalanya gratis, di bawahnya ternyata berbayar. Sering nggak terjadi sekarang seperti itu? Pokoknya masuk gratis, kenyataannya gratis enggak, bayar, kan begitu. Maka Rasul SAW mengatakan, inilah yang menjadi kebinasaan umatku. Ketika orang dia menghambakan diri kepada dinar, dirham, dan pakaian-pakaian bagus, ini yang terjadi. Kalau dalam bahasa kita sekarang dalam Indonesia, di Indonesia atau di mana-mana negara demokrasi sistemnya, ada politik apa namanya? Politik transaksional. Betul tidak? Di Indonesia sekarang politiknya ikhlas karena Allah atau transaksional? Bapak-bapak lah lebih ngerti dari saya. Mangga, ikhlas karena Allah atau transaksional? Ada makan siang gratis nggak? Ada istilah makan siang emang gratis? Lobby-lobby dan sebagainya itu gratisan? Tidak gratis. Kita Indonesia dan negara-negara yang mengusung ini semua, kita sekarang masih tersandera oleh politik transaksional. Saya berikan dukungan, ente ngasih apa? Kan begitu. Betul tidak? Porsi saya berapa? Kan gitu nanti kalau udah dapat. Nah, inilah yang menjadi sebab kenapa umat ini binasa. Sebab Sayyiduna Muhammad SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, binasa dan celaka orang-orang yang menghambakan diri kepada dinar, dirham, dan pakaian-pakaian bagus. Cirinya apa? Kalau dikasih jalan urusan, kalau nggak dikasih ngambek dia bendo, nggak jalan tuh urusan. Bahkan yang lebih parah lagi, dengan dikasih dinar, dirham, dolar Singapura, dolar Amerika, rupiah, dan lain-lain, yang tadinya halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Sering terjadi tidak? Sering terjadi tidak? Sering. Makanya orang-orang yang ada di satu negeri yang di situ penegakan supremasi hukumnya nggak jelas, itu kadang-kadang ada yang bersikap, ada yang menentang, ada yang masih percaya, ada yang sudah skeptis. Terpercaya orang, ada nggak kayak gitu? Ada yang bela habis-habisan. Oh, masih benar itu. Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar, padahal di situ oknumnya terlalu banyak. Dibela terus. Ada yang kayak gitu juga. Itu kan hak orang untuk berpendapat. Bapak Ibu yang mulia, kenapa hadis ini oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dikaitkan dengan zuhud? Karena memang zuhud itu apa? Dia senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai tauhid, kebenaran, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, menjunjung tinggi nilai-nilai kesederhanaan, menjunjung tinggi nilai-nilai at-ta'awun, gotong royong dalam kebaikan. Sedangkan lawannya iman, lawannya zuhud, yaitu kufur, syirik, nifaq, keraguan, maksiat, itu menjunjung tinggi nilai-nilai materialisme. Ya, dinar, dirham, uang, kemajuan, teknologi, kemodernan,
Umat Islam tidak nolak itu kemodernan, kita pakai. Tetapi ketika kemodernan, hedonisme dan lain-lain mengalahkan dasar-dasar sendi-sendi akidah, itu yang harus kita tolak. Kita bisa pakai mobil mewah, tapi jangan sampai dengan kita pakai mobil mewah akhirnya kita sombong, merasa bagaimana, arogan di jalan. Kita boleh tinggal di perumahan yang bagus, tapi jangan sampai kita merasa arogan, sombong dengan masyarakat sekitar yang lebih miskin. Justru sebaliknya, mobil mewah, rumah bagus, kendaraan bagus, penghasilan bagus, membuat kita makin bersyukur, makin dekat sama Allah, dan makin bermanfaat untuk manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Ayo, makanya kenapa saya lihat di sini ada apa namanya itu, di depan ini ada itu beras ya, kalau nggak salah ya, masih dibagi-bagi itu masyarakat, kan keren. Bapak-bapak Masjid Darul Barokah ini jemaahnya bisa berbagi, keren banget. Tiap apa Idul Adha bagi-bagi kurban kan keren. Tiap Ramadan bagi-bagi apa biasanya, zakat fitrah gitu ya di sini ya, iya kan bagus banget. Nah itu kan cuman di bulan-bulan tertentu. Emang kita yang namanya ngasih itu di bulan-bulan tertentu? Enggak, kalau bisa tiap hari ngasih. Karena ada riwayat dalam hadis sahih, setiap pagi ada 2 malaikat doa, Allahumma a'ti munfiqan salafan, ya Allah berikanlah, anugerahkanlah balasan baik kepada orang yang di pagi hari ini berbagi, berinfak. Malaikat yang kedua doa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah orang yang di pagi hari ini nahan hartanya, nggak mau berbagi, nggak mau ngeluarin harta kepada orang yang mesti dia nafkahi atau dia bagi, berikan kepada dia talafan, kerugian. Makanya kenapa kita dianjurkan tiap hari ada sedekah ya, dengan diri terutama atau dengan harta, kan gitu. Walaupun cuma 1.000 perak, 5.000, atau kita ngasih nafkah kepada anak-anak kita nih, jajana, istri kita nih belanja bu misalkan, bismillah. Maka Bapak Ibu yang mulia, inilah beberapa hal tentang zuhud ya. Sehingga orang zuhud itu bisa bentuknya orang kaya, zuhud juga bisa bentuknya orang miskin. Dua-duanya bisa jadi ahli zuhud, dua-duanya bisa. Dan Rasul SAW adalah ahli zuhud. Kenapa sebabnya? Beliau ditawarkan gunung Tihamah menjadi emas, beliau tolak. Coba kalau sekarang ada datang misalkan malaikat kepada Anda dalam mimpi, Bapak Haji, ini pekarangan rumah Anda ada batu besar, saya tawarkan jadi emas, mau tidak? Gimana menurut kira-kira? Nah, Rasul gunung tawarkan jadi emas, Rasul nolak. Gak mau, kata Rasul. Saya menjadi hamba yang sehari makan kenyang sehingga bisa bersyukur, sehari lagi lapar sehingga saya bisa bersabar. Ketika Nabi ditawarkan itu, ditawarkan kekayaan, ditawarkan jadi raja, Nabi nolak. Nabi lebih ingin menjadi nabi yang hamba saja, bukan nabi yang raja. Jadi susahnya Rasul SAW itu memang karena pilihan. Sebab kalau sekarang orang-orang susah miskin karena kapaksa, benar nggak? Karena didinya tinggal di gubuk, kapaksa, ya masalahnya. Tapi lebih hebat kalau misalkan dari Darul Barokah nih ya, kayak Nabi. Wah, saya ingin kayak Nabi ya. Rumah jual, tinggal di gubuk. Anak istriku kita kayak Nabi yuk. Kira-kira anak istrinya mau nggak? Ya belum tentu juga. Pak Haji mau, anak istri nggak mau. Kan itu yang repot kan, ya nggak? Jadi bisa jadi zuhud ini bisa terlaksana karena semuanya mendukung, atau tidak terlaksana karena nggak semua mendukung. Sehingga kita dalam bab zuhud ini sendiri nggak bisa sembarangan, betul-betul harus dengan keyakinan dan dengan keilmuan yang benar. Tanya kepada alim ulama. Jangan sembarang-barang kita bilang zuhud, tinggalin zuhud, nggak begitu. Zuhud itu meyakini apa yang Allah miliki, yakin kepada Allah lebih daripada keyakinan kita kepada keduniaan kita yang ada di sekeliling kita. Itulah yang dimaksud dengan zuhud yang ada dalam riwayat-riwayat hadis dan asar ulama. Hadirin, kajian kita tentang zuhud cukup. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mangga dipersilakan. Jawaban Allah, persilakan. Ingin bertanya. Saya juga kalau di luar kemana. Biarkan berpikir dulu, ya enggak? Ini karena temanya zuhud, ini mau nanya apa gitu ya, masya Allah. Silakan, nggak apa-apa.
Mangga. Bagi Bapak Ibu yang ingin, kita kasih waktu untuk berpikir mau nanya apa, mangga. Silakan Pak Amir. Kurang dengar saya, punten. Apa hukum imam kunut, makmum enggak kunut? Kan gitu ya. Jawabannya mudah ada. Dalam hadis sahih kutubus sittah ya, Bukhari dan lain-lain, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza rafa'a farfa'u. Sampai hadis terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam itu diangkat, imam itu dipilih, imam itu dimajukan dalam sholat berjamaah liyu'tamma bihi, untuk diikuti. Untuk diapain? Diikuti. Jika dia telah bertakbir, maka kamu bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Jika dia ruku, kamu ikutlah ruku. Wa idza sajada fasjudu. Jika dia sujud, maka kamu sujudlah. Itu adalah kaidah dalam sholat berjamaah. Makmum ngikut imam, ya enggak? Dan makmum juga diminta untuk menegur imam kalau imam salah. Salahnya apa? Rokaat misalkan. Yang tadinya rokaat kedua biasanya duduk apa? Tasyahud awal. Dia berdiri, sebelum berdiri katakan subhanallah. Oh iya, ngapain nih? Subhanallah, imam harus ngerti. Kalau imam salah baca, yang di belakangnya hendaknya benerin bacaan imam. Lupa nih. Kenapa Nabi mengatakan liyaliyani ulul ahlami minkum? Supaya ulul ahlam, orang-orang yang punya ahlam, ilmu, pengalaman, kecerdasan, dan lain-lain, ada di belakangku dalam sholat. Maksudnya apa? Supaya ketika imam itu salah bisa dibetulkan oleh siapa? Di belakangnya, oleh imam, ulama, atau hafiz Quran. Makanya yang namanya imam itu adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling menguasai Al-Quran. Kalau sama-sama menguasai Al-Quran, fa'alamuhum bis sunnah. Kriteria imam yang kedua adalah apa? Yang paling menguasai sunnah Nabi. Kalau sama-sama ahli Quran, ahli sunnah Nabi, fa'aqdamuhum hijrah. Yang paling duluan hijrah ke tempat itu. Yang paling senior tinggal di situ. Kalau sama-sama juga yang 3 poin ini, fa'akbaruhum sinnan, baru yang paling tua usia. Tua usia itu kriteria nomor 4. Kenapa sebabnya? Biasanya yang paling tua usia secara Al-Quran, As-Sunnah biasanya lebih. Makanya ada hadis Bukhari, kalau ada orang jadi imam, pilihlah yang paling tua. Kenapa? Di zaman Nabi, di zaman sahabat, zaman tabi'in, makin tua hafalan Qurannya makin banyak. Pengertian as-sunnah fiqhul Quran fikih hadisnya makin ajib. Pertanyaannya, itu sekarang berlaku nggak zaman sekarang? Halo, sekarang makin tua makin hafal Quran atau kumaha tah? Kan itunya. Zaman sekarang kan belum tentu, bener nggak? Maka hadis Nabi yang mengatakan pilihlah imam yang paling tua di hadis Bukhari, itu harus ditafsirkan, dijelaskan dengan hadis-hadis lain yang tadi saya bacakan sebelumnya. Kembali kepada poin pertanyaan. Makanya kalau ada imam dia seperti kunut, yang tidak kunut ikutlah kunut. Atau sebaliknya, yang kunut ketika imam subuhnya tidak kunut, yang nggak usah kunut, langsung aja ikut imam. Contoh sekarang Anda ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ada kunut subuh tuh, Ji? Ada nggak? Apa ente? Ya. Karena di sana mereka mayoritas masyarakat Saudi lebih cenderung kepada fikihnya Sayyiduna Ahmad bin Hambal. Kan nggak mungkin kita nanti datang ke ke DKM-nya Masjidil Haram, datang ketok pintu Pak Imam Sudes Huzaifi, nanti tolong kunut subuh ya, kami dari Indonesia, kan tuh bisa gitu atuh. Lama tuh kunut awasnya, nggak bisa gitu atuh, ditewak kayak ku askar kan gitu. Makanya kalau kita di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, kita nggak perlu kunut subuh karena imamnya nggak kunut subuh.
Kecuali di Masjid Nabawi nih. Saya kalau bawa jemaah umroh atau haji di Masjid Nabawi itu kadang-kadang tuh imamnya siapa saya namanya nggak ingat ya. Itu kadang-kadang antara tidak habis bangkit dari ruku dan sujud itu dia agak lama dikit. Kan biasanya kita habis ketika i'tidal Rabbana lakal ham mil as-samawati wa mil al-ardi sampai selesai kan. Nah itu masih lama tuh waktunya karena imamnya agak lama tuh kunutnya di situ. Boleh nggak kita kunut saat itu? Boleh. Allahumma hdini fiman hadait. Boleh, silakan. Karena imamnya apa? Dia ada waktu di situ. Boleh, silakan. Karena Rabbana lakal hamil as-samawati wa mil al-ardi udah selesai kan? Iya enggak? Masih ada waktu. Ngapain kita ulang-ulang? Enggak dong. Baca doa. Nah, doa apa nih? Kunut bisa saat itu. Kenapa? Imam ngasih kesempatan tuh di situ. Tapi kalau enggak, ya udah ikutin imam aja. Nah, itulah fungsi imam, diikuti. Makanya kalau imamnya kunut subuh, yang tidak kunut ikutlah kunut. Kalau imamnya enggak kunut, yang kunut tidak kunut. Begitu caranya. Kenapa? Itu perbedaan pandangan. Contoh lagi nih. Sayyiduna Ahmad bin Hambal itu ketika antara tafwid dan ta'wil ya, dalam bab akidah. Sayyiduna Ahmad bin Hambal mengedepankan tafwid, menyerahkan semua urusan sama Allah ke ayat-ayat mutasyabihat. Tapi Sayyiduna Ahmad bin Hambal ya, ketika ditanya tentang orang yang mentakwil, beliau mengatakan, apakah bisa ditanya, bisakah kita sholat di belakang orang yang mentakwil dalam bab akidah? Sayyiduna Ahmad bin Hambal mengatakan boleh katanya, selama takwil itu ala wajhin min wujuhi sunnah, ada alasan sunnah ajaran nabinya, boleh. Ya, makanya saya heran dengan orang-orang yang ikut akidahnya Ahmad bin Hambal masalah tafwid, langsung mengkafirkan bahkan membid'ahkan orang-orang yang suka takwil. Itu bagi saya heran. Karena nggak begitu a'imah salaf terdahulu. Contoh Imam Auza'i. Imam Auza'i ketika ditanya, Imam, kalau kami menyentuh habis wudu, menyentuh wanita yang tidak muhrim, istri misalkan habis wudu, atau perempuan yang tidak muhrim, batal nggak wudu? Perlu wudu nggak? Kata Imam Auza'i, wudulah lagi. Menurut saya menyentuh perempuan yang tidak mahram dewasa batal wudu. Cuman kata Imam Auza'i, kalau ada orang nyuntuh perempuan ya yang bukan mahram udah dewasa, dia lalu sholat tidak wudu lagi, fala aib alaih, aku tidak akan mencelaknya. Ajib nggak? Ajib tidak ini? Ini akhlak luar biasa. Imam Auza'i itu mustahid, kibaru tabi'in. Dia mengatakan nyentuh wanita yang bukan mahram dewasa batal wudu. Tapi kalau ada yang di depanku dia mengatakan tidak batal wudu dan mempraktekkan, fala a'ib alaih, aku tidak akan mencelaknya. Bahkan yang lebih ajib, Abdullah bin Mubarak. Sayyiduna Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, aku ini kalau belajar hadis, aku dengar satu hadis, di situ aku mengatakan hadis ini aku dengar tapi tidak layak untuk aku riwayatkan dan tidak layak juga untuk aku sebarkan karena menurutku itu tidak layak diriwayatkan dan disebarkan karena dhaif menurut Abdullah bin Mubarak. Namun aku tetap menulis hadis itu dan aku hafalkan. Kenapa? Untuk menjadi perbekalan bagi murid-muridku atau umatku yang berbeda pandangan denganku, mengamalkan itu hadis yang aku anggap dhaif. Ketika dia perlu dalil, aku kasih dalil. Jadi Imam Abdullah bin Mubarak nyimpen apa? Nyimpen dalil pihak-pihak yang berseteru dengannya untuk apa? Melindungi bahwasanya amal dia itu adalah sunnah Nabi juga, bukan disalah-salahin. Itu siapa itu? Abdullah bin Mubarak, Tobaqoh 8, Awsatu tabi'in. Mungkin bagi anda, ini Pak Ustadz dari tadi ngomong Tobaqoh 8, nanti ada Tobaqoh 9, ada Tobaqoh 7, itu apa? Itu namanya ulumul hadis, ilmu Tobaqot. Nanti anda bisa baca di kitab Taqribut Tahzib, Ibnu Hajar al-Asqalani, atau Tobaqotul Hufaz Suyuti, atau Az-Zahabi. Cuman itu kan perlu belajar. Nah ini Abdullah bin Mubarak, beliau saking luar biasa iktidalnya, moderatnya, beliau ketika punya prinsip hadis ini nggak layak jadi hujjah, tapi tetap ditulis dan dihafalin. Buat apa? Buat ngebelain murid-muridnya atau umatnya yang dia mengamalkan hadis itu. Ketika dia nggak punya dalil, dikasih dalil. Nih dalil kamu nih, kamu juga sedang mengamalkan sunnah Nabi. Hebat nggak tuh? Nah itulah ulama.
Ulama berprinsip, tapi ketika ada umatnya berbeda dan ternyata perbedaan tersebut masih ada di bawah Al-Quran As-Sunnah, dia lindungi umatnya. Kamu juga punya dalil. Banyak nggak ulama kayak gitu? Ya mudah-mudahan banyak. Amin ya robbal. Karena banyak juga ada petantang petenteng baru apal dalil, ini yang sahih, ini nggak sahih, dihantam yang tidak sahih. Kalau Abdullah bin Mubarak nggak begitu. Dihafalin tuh dalil, ditulis itu dalil yang berbeda yang dianggap dhaif. Kalau ada umat ngamal itu, dikasih dalil. Nih dalil kamu juga sedang mengamalkan ajaran Nabi loh. Bukan di bid'ah-bid'ahin, dikafir-kafirin. Perlu nggak di Darul Barokah ulama kayak Abdullah bin Mubarak? Perlu nggak? Perlu diperbanyak, perlu dipersedikit ulama kayak gitu. Halo, sepakat nggak nih? Atau kita mau ngadu dalil di sini? Ayo, sini semuanya. Yuk kita ngomong ulumul hadis. Kan kita buat apa juga, ya enggak? Kita misalkan saya orang Syafi'i nih, saya hantemin Maliki, Hanafi, Hambali, enggak pantas. Karena kita semua innamal mu'minuna ikhwah. Gitu. Saya akidahnya misalkan Asy'ariyah, enggak pantas, saya tidak layak saya menghujat, menghukumi Maturidiyah atau yang ashabul hadis, yang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, enggak pantas juga. Karena semuanya Allahnya sama, Qur'annya sama, betul enggak? Bedanya di istilah aja, di sedikit definisi. Jadi kayak tukar dia nya. Ayo pertanyaan kedua lah, ayo bismillah. Ini saya juga mau ada kajian nih, sebentar lagi jam 7. Mangga silakan Kang. Jadi mumpung kaitannya dengan yang ke depan itu Rabiul Awal. Ah ya, Maulid biasanya kalau Rabiul Awal, iya enggak? Iya. Apa sih yang boleh dan tidak boleh menurut Maulid Nabi? Udah. Sebelum saya bilang tentang Maulid Nabi, saya bilang satu lagi kaul Sufyan Ats-Tsauri. Sayyiduna Sufyan Ats-Tsauri ya mengatakan apabila kamu melihat ada amalan yang diperdebatkan, mukhtalaf alaih. Ya enggak? Kamu melihat ada orang sedang mengamalkan satu amalan yang diperdebatkan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya, wa anta tara fi ghairihi. Sedangkan kamu punya pendapat berbeda pandangan dengan orang yang tersebut atau kelompok tersebut. Fala tanha, kamu jangan larang. Ya, contoh ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Yang kunut jangan melarang yang tidak. Yang tidak kunut jangan melarang yang kunut. Itu kata siapa itu? Kata Sufyan Ats-Tsauri. Ada yang usolli dan tidak usolli. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, ini tobaqoh ketujuh, kibaru tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri punya guru Imam A'mash. Imam A'mash punya guru Imam Ibrahim An-Nakhai. Imam Ibrahim An-Nakhai punya guru namanya Alqamah, Aswad dan lain-lain. Beliau ini punya guru namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawahnya Ibnu Mas'ud, di bawahnya ada Alqamah, Aswad dan lain-lain. Di bawah Alqamah, Aswad dan lain-lain nanti ada Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai punya murid namanya Imam Al-A'mash, tobaqoh 5. Imam Al-A'mash punya murid namanya Sufyan Ats-Tsauri, tobaqoh 7. Ya, itu namanya riwayatul kufiyin, riwayat masyarakat Kufah. Ini saya sedikit kasih tahu info tentang ulumul hadis. Pernah dengar? Pernah dengar enggak? Nah, ini kan baru saya kasih sedikit satu riwayat, banyak riwayat. Nah, Sufyan Ats-Tsauri ngasih tahu begitu. Sama nih Maulidan, Rajaban, Maulidan. Ini ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Benar tidak? Maka yang senang Maulidan jangan juga mencela yang tidak Maulid, atau sebaliknya. Itu kata siapa itu? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Semua sepakat. Kalau dengar nama Sufyan Ats-Tsauri, semua sepakat dia imam, muhaddis, mustahid. Ngerti aja udah. Tuh kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Makanya dalam bab Maulid nanti Anda mau kerjakan dan tidak kerjakan, saya bilang silahkan. Tergantung Anda musyawarah DKM. Kalau ternyata masyarakat mengatakan mayoritas nggak usah Maulid lah, ya udah jangan Maulid dah, nggak usah maksain, kan gitu. Ternyata banyak juga masyarakat setengah lebih atau lebih misalkan mengatakan udah Maulidan lah, tapi ada sebagian kecil mengatakan nggak perlu Maulid. Ya udah, pertimbangkan yang mayoritas juga, kan gitu. Ada kan Maulid yang tidak prinsipnya Maulid, nggak setuju, nggak usah hadir atau nggak usah apa, nggak usah datang, kan begitu, selesai tidak? Nggak usah saling apa namanya,
Cuman dalam maulid, pastikan maulid itu sesuai dengan syariah. Ya enggak? Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyiduna Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam As-Suyuti dan imam-imam lain. Imam Ibnu Hajar, Imam As-Suyuti sudah berfatwa tentang maulid, silahkan. Itu kata beliau-beliau. Nanti Anda bisa lihat Al-Hawilil Fatawi karya Imam As-Suyuti dan beberapa kitab yang lain. Banyak kok. Imam Ibnu Hajar, Imam As-Suyuti mengatakan maulid boleh, silakan, menjadi bagus ketika di situ penuh dengan kebaikan. Di dalam maulid ngapain sih? Baca Quran, bagus tidak? Bagus tidak? Dalam maulid baca sholawat, taat atau maksiat itu? Itu baca sholawat maksiat atau ketaatan menurut antum? Taat. Ketika maulid cerita tentang Nabi SAW, cerita tentang Nabi itu baik atau buruk Pak Haji? Baik kan? Di dalam maulid ada ceramah agama yang membawa umat kepada Islam, iman, persatuan, kesatuan, cinta Nabi, itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Setelah itu ada doa, doa baik atau buruk? Setelah doa biasanya apa? Makan apa? Nasi kebuli. Betul tidak? Pakai kambing, kecuali yang kolesterol. Kan boleh. Ngasih makan umat habis taklim baik atau buruk? Kalau kayak gini maulidnya, maka Ibnu Hajar dan As-Suyuti rahimahullah mengatakan itu baik. Tapi kalau maulidan di situ ada organ tunggal dangdut, haram. Jelas? Rebana dibolehkan. Hadroh dibolehkan. Anda lihat nanti kitab hadis Bukhari dan lain-lain tentang apa itu nasyid dan lain-lain. Lihat makanya. Ya, kecuali musik masih diperdebatkan halal haramnya. Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan halal. Nanti ada itu perdebatannya panjang lah, kan itu. Nanti Anda bisa lihat nanti fatwa-fatwa MUI di berbagai belah negara, apa majelis ulama di berbagai negara tentu punya pandangan tersendiri. Maka saya ambil jalur tengahnya aja, kan gitu ya. Yang sesuai dengan syariah boleh, yang melanggar syariah jangan itu aja. Cuman untuk sampai kepada sesuai dengan syariah dan melanggar syariah, nanti masing-masing punya dalil, ada yang sama-sama sepakat, ada yang tidak sepakat. Jadi kalau maulidan yang dimaksud adalah i'la kalimatillah, ihya'us sunnah, di situ abwabul khair, bab-bab kebaikan dikerjakan, maka Sayyiduna Imam Ibnu Hajar, As-Suyuti dan lain-lain mengatakan baik, pahala. Tapi kalau maksiat jadi maksiat dan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Masalah ada enggaknya tergantung DKM, benar enggak? Saya tidak dalam rangka menganjurkan dan tidak dalam rangka melarang, karena itu kebijakan Anda semua. Kan gitu ya, Bapak-bapak sekalian. Mangga we tam. Terus terakhir. Cukup. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'an hadha jam'an marhuman wa tafarruqan hadha min ba'di tafarruqan ma'suman ghayra syaqi wa la mahruma. Nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma alif baina qulubina wa aslihna wa aslih ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في كل شيء أعطيتنا نعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن المعثم والمغرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.